Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asaduddin. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana keadaan semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Materi pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna dari hak asasi manusia itu sendiri. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian tersebut, hak asasi manusia atau HAM yang pertama adalah merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah ini adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka, yang berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri khusus. Yang pertama yaitu hak hakiki, artinya hak asasi manusia sebagai umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga atau yang C, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya adalah merupakan suatu penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, selain manusia itu mempunyai hak, manusia juga mempunyai suatu kewajiban. Selain ada hak dan juga ada kewajiban. Nah, di sini makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban itu secara sederhana merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena terpenuhi kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Sebagai akibatnya dari terpenuhinya kewajiban seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas.
B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia itu adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan HAM berlandaskan pada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai instrumen sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai peraturan daerah atau Perda. Contoh, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang HAM, ketentuan dalam keputusan Presiden, Kepres, dan lain-lain. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hak asasi dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Demikian, semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.